meyakinkan tidak ada penyalahgunaan atribut, tidak ada penyalahgunaan seragam, termasuk dengan acara-acara yang dilakukan atas nama Demokrat, baik secara langsung maupun virtual. Partai politik adalah milik publik. Bagaimana mungkin memakai atribut partai dilarang? Ya, aneh itu. Orang bersyukur kalau atribut dipakai. Ya, jadi ini cara berpikirnya itu menyesatkan. Pertama, masalah penggunaan logo atau penggunaan lambang Partai Demokrat sendiri ini kan sudah diatur juga di undang-undang parpol juga. Di antaranya juga terkait dengan masalah kader yang sudah dipecat itu tidak bisa mendirikan partai dengan nama yang sama gitu. Ya, sangat clear and clear juga gitu bahwa Joni Allen Marbun adalah salah satu yang sudah dipecat oleh Partai Demokrat gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita merujuk juga Mbak, penggunaan jabatan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal itu kan sudah melanggar aturan juga gitu. Ini juga sudah kami ajukan juga ke pengadilan ya, ada namanya perbuatan melawan hukum karena jelas atas dasar apa mereka sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Demokrat gitu. Atas apa nih dasarnya gitu ya. Kalau misalnya bicara atas dasar notaris berarti semua orang bisa datang ke notaris buat statuta aja gitu kan, nggak bisa gitu, ya. Ada jelas undang-undang parpol juga udah mengatur gitu bahwa semuanya harus melalui tahapan-tahapan, ada yang namanya kongres gitu ya. Kongres itu ada aturannya, aturan itu diatur oleh ADRT partai. Kemudian juga diatur bahwa setelah melalui itu semua harus mendapatkan yang namanya SK Menkumham gitu. Jadi itu ada aturannya semua gitu. Jadi tidak bisa asal mengklaim aja gitu. Jadi ada peraturan perundangan. Jadi jelas sekali dari apa yang disebar ya, itu ada poster yang disebar atau meme yang disebar itu ada Pak Muldoko, KSP Muldoko dan juga Joni Allen Marbun ya. Kemudian mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat dan juga mengaku sebagai sekjen, itu pelanggarannya banyak sekali gitu. Dan ini kan memang dalam proses hukum semua. Hanya yang menjadi pertanyaan besar kami ini Mbak sebenarnya. Ya. Bapak Muldoko ini kan kepala staf presiden ya, orang dekat presiden yang harusnya sangat patuh dan taat dalam aturan, termasuk juga contoh pada publik, ya kan? Dan apalagi rekannya di kabinet ada Menteri Menkumham dan Menko Polhukam sudah menyampaikan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah yang ketua umumnya adalah AHY karena sudah melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Di kubu AHY telah melayangkan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diwakili oleh Bambang Wijayanto dan kawan-kawan. Nah, seperti teman-teman ketahui, dulu sesumbar, ya, saya ulangi ya, dulu BW sesumbar. Apa yang dilakukan oleh teman-teman adalah melawan kekuasaan, ya, apa yang dilakukan oleh klien saya adalah melawan kekuasaan pemerintahan yang sah. Nah, lalu kemudian mereka mencabut gugatan itu, ya, jadi waktu itu mereka menggugat 10 orang kader Demokrat ya. Nah, kemudian mereka ajukan gugatan kembali untuk 12 orang kader Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, intinya mereka meminta agar ke-12 kader ini tidak lagi memakai atribut partai. Nah, ini menarik Pak Korea. Jadi yang tidak paham hukum itu siapa? Justru nyata-nyata mereka lah yang tidak paham hukum. Kenapa? Jadi mereka telah melakukan gugatan di PN Jakarta Pusat, tapi mereka mengirim juga ya somasi terbuka setelah itu. Jadi kebolak-balik itu cara berpikirnya itu. Ya, itu satu. Yang kedua, partai politik adalah milik publik. Bagaimana mungkin memakai atribut partai dilarang? Ya, aneh itu. Orang bersyukur kalau atribut dipakai. Ya, jadi ini cara berpikirnya itu menyesatkan. Ya, jadi itu tolong diperbaiki cara pandang dan cara pikir seperti itu. Kami akan terus melakukan langkah-langkah hukum juga. Karena ingat ya, logo ini juga ada hak patennya.
Artinya Demokrat yang sah tentu memiliki segala hak untuk meyakinkan tidak ada penyalahgunaan atribut, tidak ada penyalahgunaan seragam, termasuk dengan acara-acara yang dilakukan atas nama Demokrat, baik secara langsung maupun virtual. Itu semua tentu akan kami akan ambil langkah-langkah tertentu. Yang jelas kami tidak ingin membuat kegaduhan, tetapi lagi-lagi mereka ingin terus membuat seperti ini sesuatu yang berkepanjangan begitu. Saya dan kader-kader Partai Demokrat lain sebetulnya ingin kembali fokus untuk kerja untuk rakyat. Begitu. Oh ya, sudah. Kami punya tim advokasi yang juga solid dan tentu akan para kader kami di daerah juga sudah melaporkan ini dalam arti agar ada perlindungan hukum terhadap kami yang memiliki hak dan otoritas untuk menggunakan atribut dan identitas. Sedangkan yang lain yang tidak legal tentu harus diambil langkah begitu. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi sebuah poster yang bergambar Kepala Staf Presiden Muldoko dalam ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dengan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Yan Harahap, harus diakui bahwa Muldoko sebagai anak buah Presiden Joko Widodo sudah tidak mempunyai rasa malu. Hal itu dilontarkan Yan Harahap melalui cuitan di akun Twitter @yanharahap. Soal rasa malu, harus kita akui anak buah Pak Jokowi ini kelihatannya memang sudah tak punya malu, tulis Yan Harahap. Bahkan menurutnya, keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly oleh Muldoko dilecehkan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Keputusan Menkumham pun ia lecehkan, kata Yan Harahap. Lebih lanjut, Yan Harahap menilai, dibanding menjadi KSP yang baik, Muldoko tampak merasa lebih terhormat menjadi seorang pembegal partai. Ia sepertinya merasa lebih terhormat menjadi seorang begal daripada menjadi KSP yang baik, ujarnya. Yan Harahap khawatir dengan sikap Muldoko tersebut akan menjadi contoh buruk bagi generasi bangsa. Seperti diketahui, beredar sebuah poster bergambar Muldoko dalam ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dengan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak hanya Muldoko, dalam poster tersebut juga bergambar eks-politikus Partai Demokrat Johnny Allen Marbun dengan jabatan Sekjen DPP Partai Demokrat. Sontak poster tersebut membuat para kader dan anggota Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono geram. Sebelumnya, KSP Muldoko melakukan manuver bersama eks-Partai Demokrat dengan berupaya mengkudeta kepemimpinan AHY. Melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Muldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa dengan Ketua Umum Muldoko. Juru bicara pengurus Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara, M. Rahmat buka suara soal foto ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dari Muldoko dan Johnny Allen Marbun. Foto mendapat kritikan dari sejumlah pihak, khususnya DPP Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Ucapan Idul Adha 1442 Hijriah dari Ketua Umum Partai Demokrat terpilih di KLB Deli Serdang bersama Sekjen adalah hal yang baik dan langkah yang berpahala, kata Rahmat. Dia mengklaim Muldoko dan Johnny masih memiliki hak menggunakan atribut partai. Sebab proses gugatan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham yang menolak pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang masih berlangsung. Kami tentu berharap PT UN akan mengabulkan gugatan kami terhadap Menkumham. Dengan demikian, maka Muldoko dan Johnny Allen Marbun menjadi Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat yang definitif. Pengurus Demokrat kubu AHY ramai-ramai mencibir foto ucapan Selamat Idul Adha dari Muldoko dan Johnny. Sebab Muldoko dan Johnny mengenakan seragam dan berstatus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra, DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut foto ucapan tersebut hoaks. Bisa kami sampaikan kalau ini hoaks, bukan DPP Partai Demokrat yang legal. Boleh dibantu dikirimkan ke Cybercrime Mabes Polri sekalian. Terima kasih, kata Herzaki.